Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi ingin mengulang beberapa poin yang kita ingin dapati tadi, yaitu setelah kita berwukuf di Arafah, maka kemudian kita pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah adalah tempat yang jamaah haji itu diperintahkan untuk turun dan bermalam di dalamnya pada tanggal 9 malam setelah berwukuf di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berwukuf di Arafah, ketika di Muzdalifah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza 'afattum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Jika kalian keluar dari Arafah, maka berzikirlah di Masy'aril Haram. Nah, itu tadi yang sudah saya sebutkan. Masy'aril Haram adalah ada di Muzdalifah. Dan Muzdalifah terletak antara Mina dan Arafah. Dan yang membedakannya adalah lembah Muhassir yang sudah saya sebutkan. Depan kita ini ada Bidayat Mina. Mina start here. Nah, inilah Mina yang mana disebutkan dalam hadis-hadis tentang haji, ya. Kemudian Muzdalifah jauhnya dari Arafah sekitar 6 km. Kemudian jauhnya dari Masjidil Haram sekitar 8 dan selat timurnya Masjidil Haram. Kemudian luasnya Arafah sekitar 9,63 km persegi. Dan bermalam di dalam Muzdalifah pada 9 malam termasuk kewajiban haji, ya. Bagi siapa yang berhaji maka hendaklah dia bermalam. Nabi Muhammad SAW mendatangi Muzdalifah, sholat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Lalu setelah itu beliau istirahat sampai terbit fajar, lalu sholat subuh, lalu menunggangi Qaswa sampai beliau mendatangi tadi Al-Masy'aril Haram. Kemudian setelah itu beliau menghadap kiblat dan berdoa, bertakbir, bertahlil, bertalbiyah. Kemudian sampai matahari benar-benar sudah tinggi, lalu beliau pergi dari Masy'aril. Nah, ini Mina para Bapak Ibu. Tadi kita dapati masjid dibangun di mulai Hijriyah, yang mana disitulah Rasulullah SAW berdiri, ya. Nah, di sini coba lihat kiri kita, itu ada kubah kecil, ya. Kiri kita ada kubah kecil di atas lembah itu. Dikatakan itulah Nabi Muhammad SAW pertama kali ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dikatakan seperti itu sampai akhirnya diganggu oleh syaitan sampai nanti ke tempat jamarat. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita lewati juga lembah Muhassir, yang di situ saya katakan bahwa Abrahah dengan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah karena agar Ka'bah tidak dikunjungi lagi, sehingga Ka'bah yang ada di Yaman menjadi laku, ya. Kemudian perekonomian tumbuh di negeri Yaman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya dan mengirimkan burung ababil, kemudian menurunkan batu-batu sijil, batu-batu api. Dan Nabi Muhammad SAW setiap melewati lembah Muhassir, beliau sengaja untuk menyegerakan langkah kakinya agar tidak berada di tempat yang pernah Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu kaum di situ. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang sangat berharga di Mina ini, yaitu yang disebut dengan Masjid Al-Khaif. Nanti kita akan lewat, ya. Saya ceritakan dulu. Masjid Al-Khaif adalah terletak dekat dengan Jamrah Sughra. Jamrah yang paling kecil, ya, yang paling dekat dengan Mina. Dan dia masjid yang bersejarah. Nabi Muhammad SAW sholat di dalamnya
beserta juga para nabi-nabi sebelumnya sholat di dalamnya. Nah ini lihat, di situ ada menaranya terlihat, yaitu di arah kiri kita ada menaranya terlihat. Dan para khulafaur rasyidin oleh karenanya memperhatikan renovasi untuk Masjid Al-Khaif, saking pentingnya di dalam sejarah agama Islam. Dan yang paling terakhir merenovasi masjid ini adalah Raja Fahad bin Abdul Aziz pada tahun 1407 Hijriah. Dan sempurna perluasannya, renovasinya. Luas masjidnya sekitar 34.000 meter persegi, yang bisa menampung 35.000 orang yang sholat. Masjid ini memiliki 4 menara, ya. Kemudian tingginya sekitar 45 meter. Silakan lihat di arah kiri kita, arah kiri bis. Nah, di sampingnya itu Bapak Ibu adalah tempat jamarat. Nah, lihat ke kanan, ke kiri, ini adalah yang disebut dengan Mina. Ya, Mina itu diambil dari kata amna yumni, yang artinya adalah darah yang tertetes di sana. Ya, karena nanti di Mina orang-orang menyembelih hewan hadyu. Dan Mina adalah salah satu tempat Masy'aril Muqaddasah, tempat suci untuk menunaikan ibadah haji. Dan dia lebih dekat dengan Masjidil Haram, terletak di bagian timur dari Masjidil Haram. Jauhnya dari Masjidil Haram sekitar 4 km, dan batasannya adalah Jumratul Aqabah kepada Wadi Muhassir. Ya, panjangnya sekitar 3,5 km dan luasnya sekitar 6,35 km. Dan jamaah haji berdiam di sini pada 8 malam Zulhijjah, yaitu malam ke-9, untuk bermabit di sini, dan hukumnya sunnah. Kemudian juga bermalam tanggal 10 malam, 11 malam, 12 malam Zulhijjah, ya. Dan pada waktu hari-hari ini adalah hari makan dan minum. Nah, kemudian lihat di samping kanan kita ada 2 tunnel, yaitu 2 lorong. Itulah yang disebut dengan terowongan Mina, yang pernah terjadi peristiwa berdesak-desakan. Waktu itu terowongannya baru 1, kemudian terjadi kecelakaan, banyak yang meninggal. Akhirnya terowongannya dibagi menjadi 2, yaitu pada tahun 1995. Itu menunaikan ibadah haji. Taib, tadi kita lihat jamarat, ya. Jamarat itu ada 3, Jamratul Sughra, Jamratul Wusta, dan Jamratul Aqabah. Orang yang menunaikan ibadah haji, dia diwajibkan pada tanggal 10 Zulhijjah untuk melempar Jamratul Aqabah, ya, sebanyak 7 kali lemparan dengan membaca Allahu Akbar setiap lemparannya. Kemudian setelah itu tanggal 11, 12, dan 13 melempar 3 jamrat, As-Sughra, Al-Wusta, dan Al-Aqabah. Setiap lubangnya 7 butir lemparan, 7 butir batu dilemparkan dengan mengucapkan Allahu Akbar setiap lemparannya. Dan tidak boleh melempar yang lain, sendal, ya. Kemudian banyak yang melempar sendal, payung, ya, sambil marah-marah, setan lo, gitu. Ya, itu karena ada keyakinan. Nah, ini di samping kanan kita, inilah tenda jamaah haji Indonesia. Jadi jamaah haji Indonesia itu jauh, ya, setelah melalui terowongan. Nah, ini tenda jamaah haji Indonesia untuk yang reguler, ya. Jadi, maka saya nasihatkan yang masih muda, ada duit, maka daftarlah. Allah Subhanahu wa taala niat yang baik. Jangan sampai susah jalan, asam urat, kolesterol, ya, baru daftar. Nah, akhirnya nanti susah, menyulitkan manusia, ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadi tentang Masjidil Haram yang masih berkaitan dengannya.
dalam Masjidil Haram ada Hajar Aswad. Hajar Aswad minal jannah, dari surga, dibawa oleh Jibril yang penuh dengan amanah, diberikan kepada Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkannya di bagian timur dari Ka'bah Musyarrafah, dan tingginya dari tanah sekitar 1,10 meter, ya. Kemudian dia untuk saat sekarang ini dikelilingi oleh perak yang murni untuk menjaganya. Dan karena yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hajar Aswad asalnya dia satu batu, satu bangkai batu. Akan tetapi kemudian karena beberapa kejadian kemudian pecah dan tidak tersisa darinya kecuali 8 bagian yang kecil saja, berbeda-beda bentuknya dan besarnya. Kemudian yang paling besar adalah sekitar seperti buah kurma, buah kurma. Dan kejadian yang paling dahsyat terjadi pada Hajar Aswad, yaitu pada Daulah Qaramita, kerajaan Qaramita yang merupakan kerajaan Syiah Batiniyah. Mereka ini mengambilnya, mencuri Hajar Aswad, subhanallah, ya. Kemudian setelah itu hilang Hajar Aswad selama 22 tahun dari Ka'bah. Kemudian dikembalikan lagi pada tahun 339 Hijriah. Dan yang paling pertama mengikat Hajar Aswad dengan Ka'bah, dengan fiddah, dengan lembah, dengan perak, ini adalah Abdullah bin Zubair. Dan yang paling terakhir memperbaiki tempat tersebut yaitu Raja Fahad bin Abdul Aziz. Raja Fahad bin Abdul Aziz. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa Hajar Aswad mengusapnya menghapuskan dosa, ya. Kemudian di Ka'bah Musyarrafah ada Rukun Yamani. Rukun Yamani juga menghapuskan dosa, mengusapnya. Ada Multazam yang sudah saya sebutkan. Ada Al-Mizab. Al-Mizab adalah talangan air yang berada di Ka'bah, di bagian utara Ka'bah, ya, di bagian utara. Yang pertama kali meletakkan talangan tersebut adalah orang Quraisy, ya, orang Quraisy ketika tahun kelima sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu Ka'bah tidak pakai atap, dan orang-orang musyrik Quraisy mereka membuat talangan air itu berasal dari kayu. Lalu di zaman Al-Walid bin Abdul Malik, ya, selalu di zaman Walid bin Abdul Malik tahun ke-91 Hijriah, meletakkan atau memilih gubernur kota Mekah Khalid bin Abdullah Al-Qusairi, dan memerintahkan untuk meletakkan pada talangan tersebut adalah emas. Dan akhirnya di zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz tahun 1417 Hijriah, talangan tersebut dibuat dari emas yang murni, sekitar panjangnya 2 km. 2 meter apaan. Nah, sudah ngantuk itu katanya. 2 meter, ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada piringan lantai, piringan Ka'bah yang disebut dengan Al-Mataf. Al-Mataf adalah lantai dasar untuk tawaf di sekitar Ka'bah, yang sangat disayangkan saat ini laki-laki tidak bisa mendatanginya kecuali dengan berkain ihram, ya, berkain ihram. Di dalam Al-Quran, tawaf itu lebih didahulukan dibandingkan orang yang sholat, ya. Dan pada tahun ke-91 Hijriah, di kekhalifahan dari Daulah Umayyah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, beliau memberikan keramik pada piringan Ka'bah
piringan tempat tawaf Ka'bah tersebut. Kemudian pada tahun 1399 Hijriah, lalu setelah itu diperbaiki, direnovasi ya lantai pada tempat tawaf di lantai dasar untuk tawaf tersebut. Dan akhirnya sampai sekarang menjadi 3 lantai ya untuk Ka'bah Al-Musyarrafah bisa tawaf di dalamnya. Nah, baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin ke kamar kecil bisa Ustaz? Kamar kecil di sini ada enggak ya? Ustaz tanya Ustaz, bisa enggak Ustaz?